diceritain sebenarnya hari ini agendanya Kang Ferry Irawan ingin memberikan atau membeberkan perihal pencemaran nama baik dan yang dirugikan oleh Ferry. Ya, jadi hari ini kami selaku tim kuasa hukum Mas Ferry Irawan ingin menyampaikan, ya, membuka fakta yang sebenarnya terjadi, di mana opini-opini yang berkembang atau opini yang dibangun oleh pihak-pihak yang bisa dikatakan adalah tidak berdasar, hari ini kami akan buka. Tentunya kita ketahui bahwa peristiwa Januari 2023 itu di mana klien kami, ya, dituduhkan adalah seorang suami yang pelaku KDRT berat, ya, yang dimana nanti akan kita bahas juga mengenai putusan hukum, ya, yang sudah inkrah, apakah masuk kategori yang bisa dikatakan KDRT berat. Lalu kedua, ini juga sangat penting bahwa seorang Ferry Irawan dikatakan tidak memberikan nafkah terhadap istrinya. Bahkan diolok-olok seolah-olah Ferry Irawan ini adalah laki-laki yang tidak berpenghasilan, laki-laki yang hanya bisa minta uang pulsa, uang buat naik Grab, ya, seperti yang saya lihat di video dan kita ketahui semua, ada seorang oknum advokat tua yang menyatakan demikian terhadap klien kami. Maka hari ini kami dengan segala bukti pastinya akan menyampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh orang tersebut itu sama sekali tidak benar. Makanya saya juga menghimbau untuk orang, ya, atau oknum advokat tua yang katanya sudah puluhan tahun jadi pengacara, harusnya kalau sebelum tampil, ya, pansos di media itu diteliti dulu. Apa sih kata kliennya? Mana buktinya? Seperti dari awal saya sudah sampaikan ke Mas Ferry sebelum saya pegang perkara. Mas Ferry punya bukti apa? Orang di luar bilang Mas Ferry nggak beri nafkah, Mas Ferry laki-laki yang tidak bermodal. Punya buktinya apa? Lalu Mas Ferry sampaikan ke saya, ini bro buktinya. Setelah saya lihat buktinya baru, ya. Dan mungkin saja kenapa hari ini begitu penting kami rasa untuk pemulihan nama baik Mas Ferry, karena sampai detik ini masyarakat mungkin saja, ya, masih terpengaruh dengan opini-opini publik yang dibangun oleh pihak mereka kemarin. Ya, maka hari ini betul-betul saya, Mas Ferry dan Bang Nahak akan menyajikan fakta, bukan katanya, tapi fakta. Seorang pengacara itu harus bicaranya fakta, jangan bicara katanya, atau kata klien saya, atau membangun opini publik. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama, kita mau membahas masalah ada, ya, opini yang terbentuk Mas Ferry ini tidak memberikan nafkah, atau istilahnya laki-laki yang tidak berpenghasilan. Perlu diketahui, kami memiliki bukti rekam digital yang valid, tentunya berkaitan dengan perbankan, ya. Nanti Mas Ferry bisa sampaikan bahwa sebelum mereka menikah, ya, sebelum mereka berdua menikah, Mas Ferry sudah memberikan, ya, hasil daripada apa Mas waktu itu? Syutingnya, ya. Jadi sebelum menikah saja Mas Ferry sudah memberikan istilahnya apa tuh? Jasa, ya, pendapatan yang didapat oleh Mas Ferry untuk calon, ya, waktu ini calon, ya, calon istrinya. Mungkin Mas Ferry bisa jelaskan, ya. Kebetulan waktu itu saya habis syuting sama salah satu band di Bali. Udah keras, gede dikit Bang. Suaranya Mas Ferry. Alhamdulillah ya, semua pendapatan saya berikan pada calon saya waktu itu.
Kelas yang penting ya. Apa? Iya ini. Berikutnya juga di sini ya, kita menyajikan bukti bahwa ada perjanjian kerjasama nih antara sebuah PT dan Ferry Irawan Kusuma ya, terkait dengan promosi ya Mas ya. Selasa 12 Juli 2022, yang dimana di surat perjanjian kerjasama ini diatur dalam pasal 3 biaya kerjasama. Para pihak sepakat bahwa untuk kegiatan pemasaran media sosial yang dimaksud dalam perjanjian ini, pihak pertama akan membayarkan, pihak pertama si PT ya, pihak pertama itu PT, pihak pertama akan membayarkan jasa kepada pihak kedua, dalam hal ini Mas Ferry Irawan, senilai 60 juta rupiah sebagai imbalan jasa. Imbalan jasa akan dibayarkan pihak pertama kepada pihak kedua dengan termin pembayaran sebagai berikut. A. Pembayaran tahap pertama sebesar 30 juta rupiah pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak. Ya. B. Pelunasan sebesar 30 juta rupiah akan dibayarkan setelah postingan ke-30 yang dibuktikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Jadi total ada 60 juta ya, hasil daripada kerjasamanya Mas Ferry dengan salah satu perusahaan, yang dimana pembayaran imbalan jasa akan ditransfer oleh pihak pertama ke pihak kedua melalui rekening, ya, melalui rekening Bank Mandiri atas nama Vena Melinda. Ya, mungkin Mas bisa. Berarti bukan ke rekening Ferry Irawan ya Pak? Jadi ya, kalau ada oknum pengacara tua yang bilang Mas Ferry ini minta duit Grab, minta duit pulsa, atau minta duit jajan, ya memang semua hasil yang didapat oleh hasil kerja keringatnya Mas Ferry masuk ke rekening istrinya. Kalau saya rasa wajar, saya pun juga suka minta sama istri saya. Apakah itu berarti saya laki-laki mau kondo? Apakah itu berarti saya laki-laki tidak berpenghasilan? Ya, jadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh advokat tersebut tidak beritikat baik. Ya, hak imunitas seorang advokat itu ketika seorang advokat menangani perkara dan menjalankannya dengan itikat baik. Itikat baik itu seperti bagaimana? Meneliti dulu apa sih yang akan disampaikan ke publik supaya tidak dibilang pencemaran nama baik terhadap orang yang disangkakan. Yaitu teliti dulu punya bukti apa. Kalau kliennya bilang saya nggak dikasih nafkah atau laki-laki itu tidak bekerja atau tidak berpenghasilan, lihat dulu alat buktinya. Lo punya bukti apa? Coba mana sini gue lihat. Jangan membangun opini publik seolah-olah seakan-akan Ferry Irawan ini laki-laki yang mau kondo, laki-laki yang tukang minta-minta, laki-laki yang tidak bisa memberikan nafkah pada istrinya. Gitu. Ini kan kasihan. Makanya hari ini sangat penting untuk mengklarifikasi, untuk menjelaskan ya kepada publik yang sudah saja atau mungkin saja masih berpikiran negatif, berpikiran buruk sangka terhadap Mas Ferry. Ini laki-laki tukang KDRT, laki-laki nggak ada penghasilan, laki-laki tukang minta-minta. Itu loh ya. Jadi tadi ada berapa? Ada 2 ya. Masih banyak ini. Berarti yang mana nih? Ini kan 7 sama 60 juta ya? Iya, 60 juta. Itu sama 60 juta. Ini yang sama. Jadi tadi udah dijelaskan di sini. Ya. Dan ini sangat betul-betul bukti ini ya, alat bukti transfer ini mematahkan dari semua ucapan advokat ya. Advokat tersebut bahwa
dia mengatakan, banyak loh, rekam digitalnya banyak, dia menyatakan bahwa Ferry Irawan sudah tidak memberikan nafkah kepada istrinya sudah 3 bulan. Silahkan dilihat, mungkin di Google, di rekam digital masih ada. Advokat tersebut menyatakan bahwa Ferry Irawan sudah tidak memberikan nafkah 5 bulan, lalu diralat oleh kliennya 3 bulan, Pak. Ini faktanya. Ini faktanya bahwa apa yang dikatakan oleh advokat tersebut tidak benar. Kanan bang. Ke atas bang, ke atas bang, ke atas. Bang ke kanan bang. Bang, bang. Bang sambil dijelaskan bang, itu kan bukti transfer apa? Ya, bukti transfer biar langsung. Mas Ferry bisa jelasin. Ini per bulan Januari 2023. Di saat mereka sedang berkoar-koar karena ada satu peristiwa dugaan KDRT. Faktanya Mas Ferry masih mentransfer, ya, masih memberikan nafkah sebagai suami kepada istrinya. Itu sudah ada kejadian persoalan ya, Pak. Ya. Jadi siapa bilang, ya, siapa itu yang ngomong tidak berdasar bahwa klien kami sudah 3 bulan tidak memberikan nafkah. Ini kita bicara fakta dan data, bukan bicara katanya, bukan bicara omong-omong atau membangun opini. Ya, kita bicara fakta. Ini apa Mas? Itu mana? Diem lu. Kan kejadian kejadian itu Januari ya, Januari 2023. Ini tanggal 16 bulan 12 ya. Ini ada kamera bang. Iya. Ya, artinya ini satu lagi bukti bahwa apa yang dikatakan 3 bulan tidak memberikan nafkah, ya, dapat kita patahkan secara bukti. Bahwa tanggal berapa? Tanggal 16 Desember 2022, klien kami masih memberikan nafkah kepada istrinya. Itu loh ya. Jadi memang kami ingin memberikan informasi sesuai dengan data, dengan fakta, bukan memberikan informasi yang kami bilang informasi sesat dan cenderung bertendensi fitnah karena tidak bisa dibuktikan. Ingat sekali lagi saya bilang ya, advokat mau tua mau muda itu dilindungi undang-undang advokat ketika bekerja dengan itikat baik. Kalau seorang advokat bekerja membela kliennya, menjatuhkan lawan daripada kliennya tanpa dasar, ya, tanpa alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, namanya apa? Namanya advokat itu sedang menjalankan kuasanya dengan itikat yang tidak baik. Ketika itikat itu tidak baik, kita bisa buktikan, maka hak imunitas dari seorang advokat itu luntur seketika. Ya. Ini bulan 12 ya. Ini bang. Bang kanan bang, kanan. Atas bang, atas bang. Kanan benar bang. Gue jangan kayak gitu bang. Mana lagi Mas? Itu Pak Mas dari tadi kan jam belum. Makanan baru. Ya, bacain aja informasi. Bacain informasi. Kan Mas hanya mengklarifikasi sesuai dengan data, tidak lebih tidak kurang. Kalau ini honor-honor selama kita syuting jadi bintang tamu. Ke atas boleh bang, ke atas Pak Ferry. Bentar. Jangan gue tahan. Jadi zoom dulu. Bentar, tahan. Tangan mas, tapi tahan ya. Jangan bilang aman dulu, sebentar di kamera dulu. Tangan dulu, tangan dulu. Tangan dulu Ferry. Ferry. Nah, sebentar. Biar kita zoom dulu sebentar. Ambil detailnya.
Ini data-data yang rekam digitalnya jelas, ya. Yang kami anggap ini adalah alat bukti fakta yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini betul-betul bahwa klien kami ini memiliki penghasilan, memiliki pekerjaan dan memberikan nafkah kepada istrinya. Ya. Di sini kita lihat tidak pantas ya, tidak pantas seorang advokat menyampaikan ya istilahnya suami daripada kliennya, ya merendahkan suami daripada kliennya yang katanya nggak punya duit, minta-minta ini itu. Ini kalau kita kalkulasi ya, kita akumulasi selama mereka menikah sudah jelas ratusan juta, ya sudah jelas ratusan juta. Tadi ada 60, ini berapa? 50. Ini baru DP ya. Artinya sangat disayangkan ya. Kalau ada seorang advokat yang mengaku jam terbangnya sudah puluhan tahun tapi bisa bicara di media tanpa ada dasar, ada alat bukti. Sudah cukup ya. Bang Ferry gimana Bang? Tanggapan Ferry tentang tudingan ini Bang? Kalau saya dari awal sih bilang, saya sebenarnya lebih memilih untuk diam. Jadi saya sekarang tidak lagi berani untuk bicara kalau tidak ada fakta. Ya. Makanya apapun itu selalu saya bicara dengan orang-orang memang yang peduli sama saya tanpa mempunyai tendensi apapun. Seperti Bang Sunan, Bang Nahak ini. Ya alhamdulillah, karena saya itu bukan berteman, bukan bersahabat, tapi bersaudara sama beliau-beliau di sini. Jadi kadang ya mereka yang lebih punya pandangan lain lah. Ya, jadi perlu kami luruskan ya, bahwa tadi Bang Sunan sudah menyampaikan klarifikasi, Bang Ferry juga. Artinya bahwa tuduhan selama ini terhadap klien kami, Mas Ferry, itu adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena faktanya kami sudah sampaikan. Biar publik menilai bahwa Mas Ferry tidak seperti yang dituduhkan. Bahwa dia tidak punya penghasilan, dia tidak punya kerja, dia mau kondo dan lain sebagainya. Kami sudah bantah dan kami bantah dengan alat bukti yang jelas. Ya, itu nomor satu. Yang kedua bahwa semua pernyataan-pernyataan yang tidak benar tersebut, artinya di pengacara senior tersebut mendapatkan informasi dari kliennya. Ya. Ya. Artinya bahwa klien itu telah berbohong. Kebohongan publik itu bisa dipidana. Ya, karena sangat mencemarkan nama baik klien kami, merendahkan harkat dan martabat. Ya, betul. Bagaimana seorang laki-laki seolah-olah dituduh bahwa tidak ada pekerjaan, kemana-mana minta duit, seolah kayak pengemis begitu. Padahal ada bukti, data, fakta perbankan, ada 100 juta lebih yang ditransferkan kepada yang bersangkutan. Harusnya dia akui itu. Tidak boleh seperti itu, menuduh bahwa klien kami tidak pernah memberikan apa-apa kepada yang bersangkutan. Membangun opini publik. Jadi opini publiknya sangat sesat. Yang mengakibatkan klien kami Ferry di mata masyarakat seolah-olah ini orang benar-benar tidak punya apa-apa. Tidak punya kerja, makondo dan lain sebagainya. Jadi apa yang kami klarifikasi sore hari ini mau membantah semua tuduhan daripada si Vena dan juga pengacaranya bahwa itu tidak benar. Dan ini faktanya ratusan juta yang ditransfer langsung ke rekening yang bersangkutan. Bukan ke rekening orang lain baru kasih ke dia, langsung ke rekening yang bersangkutan. Kami minta supaya dia berkomentar, ini uang kemana uang? Jadi jangan pernah bicara merendahkan harkat dan martabat orang lain. Ya. Yang berikut lagi bahwa selama ini ada tuduhan-tuduhan bahwa Mas Ferry telah melakukan kekerasan fisik yang keras atau penganiayaan berat, itu pun tidak terbukti. Hidung patah, rusuk patah dan lain sebagainya, itu tidak ada. Buktinya tidak ada sama sekali. Ya, makanya kita juga mau klarifikasi juga kepada masyarakat. Mas Ferry ini bukan penjahat, dia tidak menganiaya. Ada putusan pengadilan jelas, ya dari Pengadilan Negeri Kediri. Semua nanti akan kami sampaikan supaya clear, masyarakat tidak menilai Mas Ferry adalah seorang KDRT, tetapi adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Ini kita harus kembalikan, kita ini semua laki-laki. Bagaimana kita punya istri, kasih duit tapi dia tidak kasih. Lalu kemana-mana, roco kemana-mana bilang Mas Ferry tidak punya apa-apa. Ini bahaya. Ya. Dan kami juga sebagai advokat masih berbicara berdasarkan fakta, data yang valid.
karena menyampaikan kepada publik kalau kami tidak memiliki dasar data yang kuat, artinya kami telah membohongi publik. Dan itu berarti advokat yang tidak bertindak baik. Ya, karena walaupun kami advokat ada hak imunitas, tetapi kalau tidak bertindak baik bisa dihukum. Itu yang berikut. Jadi dasar putusan pengadilan inilah kami menyatakan bahwa Mas Ferry ternyata clear, tidak ada penganiayaan berat seperti yang dituduhkan. Ya. Jadi kepada masyarakat dan juga kepada semua teman-teman wartawan bahwa klarifikasi ini penting. Karena nama baik seseorang itu akan kebawa mati. Bagaimana dia tidak mengklarifikasi? Mas Ferry sebenarnya bilang, Mas Ferry, Bang, udahlah, kita selesaikan. Tidak bisa. Karena kalau tidak, kamu akan terus dicas sama masyarakat, sama publik bahwa apa yang dikatakan benar. Mendiamkan pembenaran itu adalah kebenaran. Makanya lebih baik kami buka kepada publik bahwa ini kami berdasarkan fakta, data, bahwa statement daripada pengacara dan juga kliennya itu tidak benar. Dan itu bukti yang kami sajikan kepada teman-teman wartawan biar menyampaikan kepada publik bahwa Mas Ferry sebenarnya clear dari urusan itu, dan biarkanlah Mas Ferry menjalani kehidupannya tanpa harus memikul beban-beban yang dia tidak lakukan. Ya, itu yang perlu kami sampaikan. Jadi di dalam ini kerugian apa nih? Jadi apa? Itu nanti lah. Pokoknya kalau saya itu seperti yang disampaikan sama Bang Nahar, saya tadinya lebih memilih untuk diam karena saya lebih fokus untuk masa kini dan masa yang akan datang. Jadi saya juga lagi fokus sama mami, sama keluarga, fokus sama diri saya, fokus juga sama orang-orang yang menyayangi saya, mencintai saya. Ya, salah satunya juga ada di sini, ada beliau-beliau ini yang selalu memperhatikan saya, care sama saya. Makanya pada saat saya memutuskan untuk diam, ya beliau-beliau lah yang menyampaikan apa yang harus disampaikan yang disampaikan. Apa akan ada melapornya? Kalau untuk urusan lapor melapor, ya, kami sedang pertimbangkan, tentunya kami sedang kumpulkan alat bukti. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa seorang advokat ketika menjalankan sesuatu pekerjaannya, menjalankan kuasanya tidak dengan itikat baik, maka di situ kekebalan imunitasnya ya seketika tidak berlaku lagi. Ya? Inisial dari advokatnya. Saya rasa semua orang udah tahu lah, advokat yang suka gembar-gembor ngomong-ngomong soal Ferry itu siapa. Nggak perlu saya sebut, se-Indonesia juga udah tahu lah. Jadi makanya saya peringatkan, ya, jangan jadi advokat itu udah puluhan tahun, tapi bicara itu tidak sesuai dengan fakta. Ya kalau memang mereka merasa punya fakta, punya bukti, ya ketemu saja sama kita. Kapan waktu dan tempatnya kita ketemu? Kita sama-sama menyajikan alat bukti. Ya. Jadi ini silahkan terbuka. Kita nanti buka-bukaan. Monggo teman-teman wartawan mau meliput. Ya, silahkan mereka kalau punya bukti juga silahkan sajikan. Atau daripada berbalas pantun kita duduk sama-sama sajikan alat bukti. Lo ngomong begini, lo punya bukti apa? Gitu. Dalam arti abang menunggu dari tiap penangan ini abang? Ya saya menunggu aja gimana. Ya, ketika mereka nggak punya bukti terkait dengan apa yang kita sampaikan, terkait dengan apa yang mereka sampaikan, ya mereka sudah tahu lah konsekuensinya seperti apa. Ya. Mas Ferry, tadi kan katanya Mas Ferry sendiri kan bukan pelaku KDRT ya, berarti artinya yang melangkah hubungan tersangka darah itu gimana Mas? Itu biarlah sudah jadi ranah hukumnya Bang Jeffrey. Di sini kan Bang Nahar sama Bang Sinan kan ada klarifikasi. Tapi kalau soal itu sudah ada putusan pengadilan. Ferry, mungkin ada ini, ada mungkin ada kontrak yang dibatalkan nggak sih gara-gara ini? Ada. Apa tuh? Salah satunya ada di sini juga sama motivation. Di situ jelas artinya ada kerugian. Motivation ada di level terakhir juga. Berapa aja? Berapa kontrak yang dibatalkan gara-gara ini? Ada satu sinetron series, terus ada juga 2 film layar lebar. Nilainya berapa? Ada lagi. Ya, pasti ratusan juta loh. Ada lagi. Mas Ferry, kondisi pasca sudah bisa berkegiatan, gimana nih Mas Ferry, artinya untuk pekerjaan sendiri apakah sudah ada tawaran lagi atau justru sekarang lagi tahap? Dalam
Alhamdulillah saya lagi masih recovery sebenarnya. Saya lagi masih menenangkan diri dan alhamdulillah juga saya banyak yang terjadi pada diri saya, kehidupan saya, keluarga saya, tapi hal-hal yang positif ya. Salah satunya juga dari beliau ini. Cuma saya nggak tahu boleh spill apa enggak sekarang, masih belum nyaman. Boleh. Itu berita yang sangat menggembirakan, berita yang sangat positif, tapi belum waktunya kata Mas. Belum boleh disampaikan sekarang. Nanti episode berikutnya. Mau sampaikan pesannya Mbak Richard sendiri dari kejadian yang tidak menyenangkan sendiri? Kenapa? Mau sampai kapan Mas Mbak Richard sendiri? Ya pokoknya saya sekarang lagi fokus sama mami saya. Kasihan. Jadi kita jawab pertanyaan teman-teman wartawan. Kejadian kemarin yang tidak mengenakan, ya, betul. Justru inilah, ya, sifat baik daripada Mas Ferry Irawan, yaitu selalu ingin berbagi rasa senang, rasa bahagia, pengen dia bagikan, ya, kepada orang-orang yang dia sayang, kepada pasangannya, kepada masyarakat. Begitu juga rasa yang tidak enak juga pengen dibagikan, biar adil. Kemarin Mas Ferry ngerasain nggak enak, tidak menutup kemungkinan ke depan ada orang-orang yang juga merasakan hal yang sama dengan Mas Ferry. Artinya Mas Ferry ini orang baik, pengen berbagi rasa enak, rasa nggak enak, pengen dibagiin, ya. Fer, ini nggak ada rencana nggak kalau ngirimin surat juga yang ngomong, yang memberatkan mungkin ya. Ya, tanya itu sama beliaunya, ada Bang Sera dan Bang Rehat. Iya, ini kan sudah somasi terbuka. Ini kan sudah somasi terbuka. Ini kan klarifikasi terbuka, artinya sudah termasuk juga teguran. Bahwa apa yang disampaikan kepada publik selama ini, kami sudah bantahkan bahwa itu tidak benar dan tidak benar. Mungkin ada surat resmi gitu. Ya, itu nanti, artinya setelah klarifikasi ini kita kumpulkan semua bukti. Ternyata pihak sana tidak bisa menyajikan seperti yang kami sajikan. Artinya konsekuensinya jelas. Semua orang kalau merasa korban, sudah pasti dia harus mengambil langkah dan upaya. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing, kan begitu. Jadi tadi Bang Sulu sudah sampaikan bahwa semua harus merasakan hal yang sama. Mas Ferry lumayan loh, 7 bulan Mas ya? 7 bulan. Dan Mas Ferry ini tetap punya hak yang sama di mata hukum, ya. Punya hak ketika dia merasa menjadi korban dengan alat bukti, dengan saksi yang cukup tentunya, dia bisa saja mengambil langkah hukum, ya, karena setiap warga negara mempunyai hak hukum yang sama, tidak terkecuali. Mas Ferry, ada niatan mau nikah lagi nggak Mas? Coba? Ada niatan mau nikah lagi? Ya, pokoknya kalau Jangan dijawab dulu. Kalau itu saya yang jawab. Nanti sebentar udah datang. Ada ceweknya Mas? Ada. Jadi kita bicara nanti yang happy ya. Nanti Ada. kan? Ada. Dari dunia selanjutnya juga. Mana orangnya? Panggil. Pulang. Mas, nggak ada. udah datang belum? Udah datang belum? Mau nunggu berapa lama Fer? Untuk ya ini dari kejadian Nah, ini. pokoknya saya sih mengalir seperti air aja. Tidak ada target sekarang. Mas, rasa trauma apa sih yang sekarang masih menghinggapi seorang Ferry Irawan ketika kemarin? Ya, kalau trauma itu kan nggak boleh ya. Jadi saya sekarang lebih berhati-hati, lebih berpikir, lebih juga meminta restu kepada mami saya karena itu paling penting. Pokoknya restu. Ya. Emang yang kemarin nggak direstuin? Hah? Loh, iya kan? Tapi ada nggak? Ada cewek-cewek yang lirik yang mungkin Loh, sekarang justru ini saya buka nih, ya, bahwa cewek-cewek yang naksir sama klien saya Ferry ini nggak usah khawatir. Mas Ferry punya uang, ya. Belum dinikahin saja, yang kemarin tuh udah ditransfer. Ya, ini bukti loh. Saya ngomong ada buktinya. Jadi nggak usah khawatir, perempuan-perempuan yang cantik, yang naksir sama klien saya, nggak usah khawatir. Saya jamin, ini orang baik, bertanggung jawab, memberikan nafkah kepada pasangan yang dia sayangi, gitu. Jadi nggak ada tuh cerita mau kondo, nggak ada. Saya yang bilang nggak ada itu. Tenang aja. Oke.